Cecep adalah seorang pemuda yang suka membersihkan masjid. Sudah hampir ratusan masjid di Jakarta yang Cecep bersihkan. Berawal dari keinginannya untuk merantau dari kampung halamannya yaitu Sukabumi menuju Jakarta di saat usianya masih 14 tahun. Karena di Jakarta Cecep tidak memiliki sanak saudara, akhirnya masjid dijadikan sebagai tempat singgah. Ketika Cecep di masjid seringkali melihat toilet masjid kotor, dan dia langsung berinisiatif untuk membersihkannya sampai benar-benar bersih. Kebiasaan ini menjadi rutinitas Cecep yang dia kerjakan setiap kali singgah ke masjid. Dan akhirnya kebiasaan baik ini pun viral sehingga banyak dermawan yang ingin membantu aktivitas Cecep. Ingin tahu kisah lengkapnya? Saksikan Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah pemirsa, kita bakal ngambil hikmah lagi di Selalu Ada Hikmah. Dan kali ini selalu narasumber yang datang orang-orang luar biasa. Ini inspiratif banget. Tadi kita udah lihat videonya. Ya Ustadz Cecep ya, saya panggilnya Ustadz aja ini Masya Allah karena jadi inspirasi. Dan memvideokan beliau membersihkan masjid yang kadang orang tuh nggak mau nyentuh, nggak mau nginjek, nggak mau noel. Ini sama beliau malah didatengin, dibersihin tanpa ada paksaan, tanpa disuruh. Maka kita ambil hikmah dari beliau ya. Kita sapa dulu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon doanya. Alhamdulillah. Ini habis tahallul atau gimana nih ceritanya nih? Jadi tanggal 4 Agustus, tanggal 4 Agustus itu pulang umroh. Baru banget berarti? Iya, baru banget. Tanggal 11-nya berangkat umroh lagi. Jadi baru botak, langsung dibotak lagi. Masya Allah, dihalak deh, dibotakin, Masya Allah. Dan itu dapat dari kegiatan bersihin masjid? Iya, qadarullah. Jadi setelah viral itu, beberapa hari setelah viral, mungkin 3 hari, jadi ada banyak yang nawarin ke Cecep umroh. Diundang oleh Allahnya gara-gara itu ya, yang tadi ya, bersihin masjid. Bersihin masjid, bersihin toilet masjid. Gitu pemirsa, orang mah ada yang ngumpulin uang Masya Allah sebanyak-banyaknya, tapi kalau Allah nggak ngundang nggak berangkat juga. Ini yang Masya Allah khidmat bersihin rumahnya Allah. Nih kita nurut sama seorang bos aja, itu bos bisa sayang sama kita. Kita bersihin rumahnya, nanti dia bakal gimana ke kita. Nah ini Masya Allah, yang dibersihin rumahnya Allah. Terbukti itu, udah 2 kali berangkat. Bahkan sama orang tua juga ya. Sama istri juga diajak ya. Alhamdulillah. Maka gimana nih awal ceritanya? Udah mulai dari tahun berapa sih pertama kali ngebersihin masjid? Jadi waktu itu usia Cecep usia 14 tahun. 14. SMP kan ya berarti? Masih SMP ya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP merantau ke Jakarta dengan niat tujuan karena di rumah udah nggak ada bekal buat ngebiayain pesantren. Akhirnya merantau ke Jakarta izin sendiri. Ke orang tua? Sempat izin ke orang tua kalau mau merantau sendiri ke Jakarta. Waktu itu sempat dikasih ongkos. Tahun berapa itu? 2012. 2012. Akhirnya karena nggak ada tempat, nggak ada saudara, yang pertama kali didatengin itu masjid. Masjid. Iya. Diusir nggak tidur di situ? Kebanyakan masjid sih bukan ngusir tapi dikunci. Oke. Jadi paling juga di depan ya, karena yang nggak di karpet ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada masjid yang kebuka, Cecep tidurnya di dalam. Iya. Jadi setiap pagi kalau lihat ada yang kotor di masjid itu, Cecep bersihin. Dan itu juga seorang muslim etikat baik ya, namanya udah habis tidur di situ, ya apa ya yang bisa saya lakukan, akhirnya jadi ngebersihin. Jadi ngebersihin. Habis itu kan nggak selamanya di masjid itu, jadi terus seiring berjalannya waktu, pindah-pindah masjidnya. Jadi masjid A ke masjid B ke masjid C, setiap pagi itu keliling. Karena udah kebiasaan ngebersihin toilet masjid, jadi akhirnya suka bersih, ngebersihinnya tuh walaupun nggak pakai obat, tapi bisa sampai bersih gitu. Masya Allah. Dan waktu itu masih ingat pas habis sholat subuh berjamaah, setelah azan nunggu duha waktu itu ada yang nawarin kerja akhirnya. Oh, kerjaan pertama di ibu kota? Kerjaan pertama di ibu kota. Kerja apa akhirnya? Diajaklah ke ITC Fatmawati kerja di toko herbal. Oke. Di toko herbal kerja, tapi sambil
ke masjid, suka azan juga, ngelihat marbotnya tapi nggak ngebersihin toilet sama tempat wudhu, jadi Cecep suka bersihin kok. Inisiatif sendiri. Sampai pengelola ITC-nya pun pada seneng. Akhirnya Cecep juga diangkat jadi marbot di situ. Masya Allah, kerjaan dapet, itu dapet. Dan waktu itu akhirnya masih tidur di masjid atau disediain tempat tinggal juga akhirnya? Karena udah biasa tidur di masjid, walaupun udah disediain tempat tidur, jadi seringnya tidur di masjid. Kalian juga biar 5 waktunya on time, tepat waktu. Iya, betul. Masya Allah. Udah kehitung ada berapa masjid yang pernah dibersihin? Waktu di Jakarta kan lumayan lama ya kok. Sampai usia 17 itu berarti 3 tahunan di Jakarta. 3 tahunan. Mungkin ada sekitar ya ratusan masjid mungkin ya. Puluhan bahkan ratusan masjid ya. Kalau dihitung secara total nggak bisa ngitung jumlahnya. Soalnya kan udah waktu itu masih kecil, sekarang udah dewasa gitu kok. 2017 akhirnya pulang. 2017 akhirnya pulang ke Sukabumi. Pulangnya karena gimana? Atau rindu ibu atau gimana? Atau? Jadi memang kalau setiap udah gajian itu kok sebulan sekali udah pulang ketemu ibu. Tapi waktu usia 17 tahun itu ada keinginan untuk menikah. Oke. Jadi 17 tahun karena akhirnya setelah mengumpulkan selama 14 sampai 17 tahun itu mengumpulkan uang, akhirnya memutuskan untuk menikah usia dini ya. Diajak nggak istri? Enggak, istri di rumah. Istri di rumah ya. Diajak. Jadi pulang tuh untuk nikah. Nikah. Alhamdulillah, ini juga salah satu pelajaran pemirsa bahwa salah satu yang ngalangin kita untuk sukses itu bisa jadi dosa-dosa kita. Nah, ketika udah dewasa kan harus ada penyaluran mohon maaf syahwat ya. Nah, kalau nggak menikah nyalurinnya kan naudzubillah jadi dosa. Dosa itu yang ngalangin kita untuk jadi hebat. Makanya lihat orang-orang soleh terdahulu memang ya Ustaz, memang nikahnya memang pada cepet ya. Khalifah Harun ar-Rasyid itu menikah umur 15, umur 20 udah jadi khalifah. Ya, anaknya Imam Syafi'i begitu pertama kali tanda akil balik mimpi basah itu langsung dibangunin, dibawa ke majelisnya, terus ditanya mana wanita yang kamu suka, bapak nikahin hari ini juga. Jadi memang itu untuk ngejaga dari agar supaya nggak tergelincir kepada dosa-dosa yang cowok jomblo ya. Masya Allah. Dari situ aja udah banyak hikmah nih pemirsa terkait bagaimana perjuangan beliau dan apa yang beliau dapat dari mengabdi membersihkan rumahnya Allah. Masih banyak hikmah selanjutnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Tapi pernah ada yang nyampe ditolak nggak? Ngapain kamu bersih-bersih di sini gitu? Jadi kebanyakan masjid-masjid yang nolak itu masjid-masjid yang malamnya dikunci. Terus akhirnya dari yang didapat dari gaji, kerjaan atau keuntungan jualan itu yang dijadiin modal buat beli sabun, sikat itu dari situ? Modal dari sabun dari situ semuanya. Apa aja nih berarti yang udah didapat tadi selain umroh? Jadi selain umroh sekarang setelah akhirnya viral juga kan? Masya Allah, banyak yang ngirim sabun ke rumah. Kirim sabun ke rumah. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah dapat banyak banget pelajaran dari Ustaz Cecep ini Masya Allah. Tapi kita akan tanya terus tentang perjuangannya karena pasti banyak banget hikmahnya ya. Masya Allah. Saat awalnya ngerekam tuh ada yang ngusulin atau kepikiran sendiri? Jadi 2019 sempat bikin komunitas bersih-bersih masjid. Oh, jadi akhirnya ada teman-teman yang pada ikutan. 20 Terus? orang, tapi berjalan 2-3 bulan, akhirnya bubar. Terus di situ kepikiran pengen ngevideoin gitu, pengen bikin konten edukasi bebersih masjid yang benar-benar bersih gitu, kayak gimana. Tapi sempat kepikiran. Jadi ngajarin nih, ini noda gini teh hitam susah dibersihin, cara bersihinnya gimana ya, gitu. Sempat kepikiran gitu. Cuman karena ada usulan itu nanti bakalan ria katanya gitu kan. Iya, ada yang nanya gitu dong pasti ya. Oh ria, buat apa direkam? Terus sampai lama tuh kok. 2019, 2020 sampai 2024 akhirnya pada bulan Mei waktu itu akhirnya ya udahlah bismillah bilang ke istri, "Dek, ini ada uang 5.000, beliin sabun ya," gitu. Beliin sabun, habis itu mulai bersih-bersih direkam gitu, di videoin. Nah, itu ditaruhnya gitu ya berarti di pojok pakai gitu. Video. Pakai tripod. Itu pertimbangannya lama kok. Jadi sempat takut ria, tapi akhirnya termotivasi lagi sama Ustadz yang ada di sosial media termasuk Koko. Juga itu insya Allah bakal dakwah lah, syiar lah. Syiar kebersihan. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanti ikutan bersih-bersih, itu berarti kita alhamdulillah diterima gitu, dapat pahalanya.
Memang dalam urusan dakwah itu sebetulnya bukan seberapa banyak yang nonton. Kita nggak akan ditanya pas mati berapa banyak emang yang nonton kamu, enggak. Tapi ditanya tujuan kamu apa. Mau banyak yang nonton selagi ikhlas, aman. Walaupun memang ketika banyak nonton nanti pasti ada ujian, disanjung, dipuji. Maka bisa jadi ada perubahan niat. Tapi selagi niat terjaga, aman sih insya Allah. Masya Allah. Dan kalau bicara masjid udah nggak kehitung. Tapi pernah ada yang nyampe ditolak nggak? Ngapain kamu bersih-bersih di sini gitu? Mau ngapain? Dicurigain gitu? Jadi kebanyakan masjid-masjid yang nolak itu masjid-masjid yang malamnya dikunci. Gitu. Kan masjid itu nggak semuanya nerima tamu ya. Iya. Jadi ada masjid yang bisa nerima tamu, ada juga yang enggak. Kalau ada pernah salah satu masjid di mana izin mau bersihin tapi ditolak gitu. Tapi akhirnya nyari masjid yang lain aja. Nyari aja, kayak banyak gitu. Ya, alhamdulillah. Terus udah melanglang buana di Jakarta, orang ke Jakarta tuh ada yang katanya keras, ada yang kena tipu, dijahatin orang. Ini udah ngalamin apa aja nih selama bolak-balik mengarungi Jakarta? Dan udah nyobain kerjaan apa aja nih selama ini? Jadi waktu pertama di Jakarta itu udah nyobain di toko herbal. Ya, yang pertama tuh. Yang pertama. Jadi yang keduanya itu jadi marbot masjid. Kemudian di nasi padang. Oh, kerja yang ngebungkusin. Masak juga. Wih, Masya Allah. Terus jadi chefware di makanan Amerika Western. Wih, Masya Allah. Pernah jadi barista. Siapa yang ngajarin? Jadi dulu otodidak kok. Karena kemauan Cecep itu punya usaha sendiri untuk kembangin dakwah lah, untuk dakwah untuk syiar dan lain sebagainya. Akhirnya banyak pekerjaan yang diambil. Oh, jadi lebih dari satu walaupun tamatan kerjaan. SD kok. Iya, Masya Ya, Allah. walaupun tamatan SD, tapi orang lain tuh mau nerima Cecep karena kesungguhan. Karena kesungguhan Cecep punya talenta juga, nggak pantang menyerah gitu. Sama belum lagi yang paling mahal jujurnya, ya Masya Allah. Alhamdulillah. Terus apalagi selain itu? Padang, terus? Padang. Kalau di Jakarta itu, jadi setiap kali Cecep mulai bekerja, itu dapat usaha, dapat uang, kembali lagi ke Sukabumi, mulai usaha lagi kok, usaha sendiri. Buka tahu gejrot, buka cilok, buka laundry pernah, mie ayam pernah, tahu goreng udah pernah. semua dicobain ya. Iya. Jadi sopa marwahnya di situ. Terus akhirnya dari yang didapat dari gaji, kerjaan atau keuntungan jualan, itu yang dijadiin modal buat beli sabun, sikat, itu dari situ. Modal dari sabun dari situ semuanya. Jadi sebetulnya benar-benar modal sendiri ya, nggak ada yang sponsorin gitu dulu, nggak ada ya. Masya Allah. Dan ketika akhirnya itu udah dilakuin, apa aja nih berarti yang udah didapat tadi selain umroh? Jadi selain umroh sekarang setelah akhirnya viral juga kan? Masya Allah, banyak yang ngirim sabun ke rumah. Kirim sabun ke Akhirnya rumah tuh jadi gudang sabun ini. Gitu. Masya Allah, udah wangi tapi alhamdulillah. Jadi gudang sabun, terus alhamdulillah jadi punya baju sendiri gitu kok. Ada juga yang ngirim baju, ada yang ngirim peralatan sabun. Seneng lah di situ kok. Terus ada yang nawarin modal usaha juga kok, supaya kan Cecep pengen memang jadi pengusaha gitu kok. Jadi ketemu orang-orang baik ya. Ketemu orang-orang. Dan sepanjang di Jakarta pernah nggak sampai ditipu, dijahatin orang gitu? Alhamdulillah, kalau misalkan yang nipu ada pernah kok. Ada. Yang jahat juga ada. Ada aja. Tapi ya? kalau misalkan kitanya ngebalesnya kayak gimana, itu yang jadi PR sih sebetulnya kok. Betul ya, Masya Allah. Gimana cara nyikapinnya, dan kalau memang yang berharga dan luar biasa kitanya, mau dijahatin orang, dihanatin orang, kata Allah ada jalannya kita untuk maju, sukses weh. Ya. Dan orang di luar sana malah sibuk nyalahin orang, ini itu. Tapi ini Masya Allah dibuktiin, yang penting lempeng, lurus, niatillahi ta'ala, alhamdulillah. Maka, dan tadi yang sudah didapat pun selain itu juga umroh ya. Jadi 2 kali. Maka Masya Allah. Teman-teman ini pemirsa gimana nih pemirsa nih? Udah berangkat umroh belum? Penasaran nggak sama kisahnya Ustaz Cecep ini Masya Allah sampai bisa umroh gratis dong ya? Umroh gratis. Alhamdulillah. Maka kita akan tanya selanjutnya terkait kisah inspiratif ini hanya di Selalu Ada Hikmah. Jadi di tahun 2021 itu, jadi setiap tahun tuh Cecep sama istri sering nulis kok. Iya, nah, kebetulan cita-cita gitu. Cita-cita. Di 2021 itu Cecep nulis sama istri, ya Allah, pengen punya rumah, pengen punya mobil, terus pengen punya usaha A, B, C, terus pengen punya yang kerja gitu. Terakhirnya pengen naik haji dan umroh di tahun 2024. Oke. Nah, yang Allah kabulin itu ini dulu kok.
senjata utamanya apa nih? Dibawa nggak? Jadi senjata utamanya sebetulnya banyak, tapi ini adalah senjata andalan. Selalu ada hikmah, luar biasa. Ada orang rebutan pengen bisa umroh atau bahkan nggak kepikiran pengen umroh. Ada yang pengen nggak Allah undang-undang digagalin, pesawatnya nggak jadi berangkat, duitnya tahu-tahu hilang. Kita tanya nih, Ustaz Cecep, tadi Balah udah nyampe berangkat umroh 2 kali. Ini mukjizat dari Allah seperti apa? Ini kronologi ceritanya sampai bisa berangkat 2 kali. Nah, Masya Allah. Jadi di tahun 2021 itu, jadi setiap tahun tuh Cecep sama istri sering nulis kok. Iya, nah, kebetulan cita-cita gitu. Cita-cita. Di 2021 itu Cecep nulis sama istri, ya Allah, pengen punya rumah, pengen punya mobil, terus pengen punya usaha A, B, C, terus pengen punya yang kerja gitu. Terakhirnya pengen naik haji dan umroh di tahun 2024. Oke. Nah, yang Allah kabulin itu ini dulu kok. Umroh dulu di 2024. Sayang ya sama antum, Masya Allah. Nah itu kok. Kenalnya dari mana sama yang ngajak? Sama yang ngajak di Instagram. Tahu-tahu DM? Tahu-tahu DM. Orang mana? Orang Jakarta. Ciputat. Orang Ciputat. Akhirnya berangkat dengan beliau juga? Berangkat. Yang keduanya sama orang Cibubur kok. Masya Allah. Saling kenal itu yang orang satu dan kedua? Saling kenal kok, dekat juga. Enggak, maksudnya yang ngajak ke satu sama yang kedua itu mereka saling kenal? Saling kenal. Orang dekat juga sama. Masya Allah teman-teman, Masya Allah. Ini pelajaran banget ya. Bukan masalah siapa yang mampu, tapi benar-benar siapa yang mau dan siapa yang Allah undang. Buktinya tuh lihat, dengan membersihkan toilet yang orang nggak mau lakuin, malah diundang ke tempat suci. Allah udah undang, Masya Allah. Nah, masalahnya teknik bersihin toilet yang nggak semua orang mau, senjata utamanya apa nih? Dibawa nggak? Jadi senjata utamanya sebetulnya banyak, tapi ini adalah senjata andalan kok. Ini andalan ini ya. Karena biasa ini yang sudut-sudut sempit nih. Iya, sudut-sudut sempit atau keran-keran yang biasanya ada lumut di situ bisa dibersihin kok pakai sikat gigi gitu. Gimana coba kumaha coba? Jadi kalau misalkan ada lumut, ini di sininya dikosrok kok. Tanpa disabun itu teh? Tanpa disabun, tapi kalau misalkan ada sabun lebih gampang kok. Lebih gampang aja ya, tapi lebih lesang, lebih licin. Pas dulu itu nggak ada uangnya, nggak udah beli sabun, jadi nggak usah pakai sabun juga insya Allah kalau lama bersih gitu. Bismillahkeun we nya, Masya Allah, alhamdulillah. Coba dipinjam. Nih pemirsa, make ini beliau dimuliakan Allah, diangkat tinggi derajatnya. Akhirnya juga viral, ada orang berusaha viral, nggak viral-viral. Udah mandi lumpur, udah tampol sendal, masih nggak viral juga. Beliau bersihin masjid, viral, mulia, hatinya terjaga. Pengen punya dunia, sama Allah ditahan dulu. Yang dikabulin duluan, umroh dulu, dipertemuin sama yang ngajak. Ada orang pengen bisa kaya, nyari investor, nggak ketemu-ketemu yang pengen nanam modal. Beliau diajakin, Masya Allah, untuk pengen umroh. Atulah, mau ngejar apa lagi? Kejar Allah aja. Kita dekat sama yang punya toko kue aja, kenyang makan kue. Ini dekat sama yang punya dunia. Nih, kayak ini modalnya semua punya pasti. Nggak mungkin orang nggak sikat gigi. Pasti punya ini, tapi ada yang dipakai buat bersihin dirinya sendiri doang, giginya doang. Itu kayak nggak bersih-bersih, masih bau jigong ya. Nah ini beliau, Masya Allah, udah dipakai malah tetap pakai buat bersihin masjid, rumahnya Allah. Diangkat tinggi derajatnya. Tunggu apa lagi? Ini kalau ketemu beliau, kok pesen ya. Minta didoain. Minta nasihat dari beliau, bismillah. Karena beliau ini lebih mulia daripada kita semua bisa jadi. Insya Allah dijaga Allah, dimuliakan. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Cecep. Tolong minta doanya, saya minta nasihatnya. Mudah-mudahan kalau saya nggak berhasil nyampe surganya Allah, cariin saya ya di sana ya. Bismillah, insya Allah. Itulah pemirsa, alhamdulillah. Pelajaran banyak banget, luar biasa. Begitu banyak hamba Allah yang luar biasa. Kita tinggal cari dan belajar kepadanya. Minta doa dari mereka, nasihat dari mereka. Bismillah, mudah-mudahan Allah angkat tinggi derajat kita juga. Jadi hamba yang disayang Allah, bukan sekedar punya dunia, tapi malah jadi terperosok ke neraka gara-gara dunianya. Kita akan ketemu lagi di acara Selalu Ada Hikmah, dan ambil hikmah selanjutnya di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun pisan sa. Nyunkan doa nanya. Insyaallah.